Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kemarin. Materi kemarin adalah sampai entropi, ya. Sudah selesai sampai entropi. Kita masuk ke gain. Oke, untuk gain di sini ada rumusnya, ya. Ini gain sama dengan entropi S dikurang SI dibagi S dikali entropi SI. Entropi S di sini adalah entropi total. Ini tuh entropi S, ya, entropi total keseluruhan. Sedangkan entropi SI itu adalah entropi dari setiap atribut. Misal entropi kurang dari 60, lebih dari 60, entropi laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Oke, untuk SI bagi S juga, SI itu adalah yang setiap atribut kurang dari 60, lebih dari 60, laki-laki, perempuan, sedangkan S itu adalah total keseluruhan datanya. Ya, misal total datanya berapa gitu ya, 68, 7 dan seterusnya. Oke, kita langsung saja untuk gain yang pertama, gain umur. Sebenarnya di sini sudah ada rumusnya, ya. Ini rumus dari entropi gain umur. Oke, kita copy, ya. Setelah itu kita pastekan di mana? Sejajar dengan umur, karena kita mau mencari gain dari umur, ya. Jadi beda dengan entropi, ya. Oke, langsung keluar ya hasilnya, ya. Oke, beda dengan entropi. Kalau entropi itu setiap atributnya ini, sedangkan untuk gain dia setiap entity yang ada di sini. Ini entity, ya, supaya kita gampang nyebutnya. Ini entity, sedangkan ini adalah atribut. Oke, kita sudah dapat gain dari umur 0,1216. Sekarang kita mau mencari gain dari jenis kelamin. Oke, secara gampangnya sebenarnya kita bisa pastekan lagi hasilnya seperti ini, ya. Tinggal kita menyesuaikan. Menyesuaikan apa? Nih, kita mau mencari bukan lagi untuk kurang dari 60, tapi kita mau mencari yang laki-laki, perempuan. Oke, di sini M5 itu dinyatakan adalah kurang dari 60. M5 itu adalah nih, M5 di sini, sedangkan M6 itu adalah yang lebih dari 60, yang 61. Oke, sekarang kita ubah yang 7 dan 61, M5 dan M6, kita ubah menjadi yang laki-laki perempuan, yaitu 28, 40. Berarti letaknya ada di 8 dan 9. Oke, kita ubah sekarang tinggal 5 jadi 8. 5, setiap angka 5 ya, kita ubah jadi 8, baik yang M maupun yang P. Kenapa? Yang P itu menyatakan entropinya, sesuai yang bilang tadi di awal, ya. Jadi entropinya juga harus tetap diturunkan. Oke, yang 6 kita ubah jadi 9. Itu trik paling gampangnya supaya kalian tidak ngerjakan dari awal rumusnya. Oke, sudah turun. Yang ini kita abaikan. Kenapa? Kita memang mau mencari rumusnya adalah dibagi dengan entropi total. Jadi entropi total tetap ini. Jadi tidak berubah. Yang SI-nya yang berubah. SI itu adalah yang ini. Ini SI, ya. Atau atribut seperti yang gue bilang tadi. Oke, kalau sudah selesai maka tinggal di enterkan saja. Maka hasilnya sudah kita dapat 0,21162. Oke, untuk status perkawinan juga seperti itu. Bedanya di status perkawinan, oke, di sini yang tadi kan kita hanya 2 nih, sedangkan di status perkawinan ada 4. Oke, kita ubah lagi seperti yang tadi, berarti 5 di sini kita ganti jadi 11, ya. Oke, 5 semua diganti jadi 11, 5 kita ganti jadi 11. Oke, sedangkan yang 6 kita ganti jadi 12. Oke, dia udah otomatis turun ya. 12. Oke. Bu, ini kan masih ada 2 lagi nih. Gimana caranya? Oke, sekarang kita kopikan. Ya, kopinya jangan dalam kurung terakhir. Ini kita abaikan yang dalam kurung terakhir. Kita copy yang warnanya dulu. Jadi dalam kurung terakhir itu jangan di copy paste. Oke, kita copy teman sampai sini saja, dari plus sampai tutup kurung yang pertama. Oke, copy. Oke, setelah itu di tengah-tengah dari tutup kurung ini kita pastekan. Paste.
Oke, dapatlah ini dia hasilnya. Oke, sekarang kita buat, ini kan sama-sama 12 nih, berarti kita ubah jadi 13. Oke, yang kedua juga kita ganti jadi 13. Oke, sudah. Sekarang satu lagi kita tambahkan, yang cerai hidup. Oke, sama seperti tadi, di tengah-tengah dari tutup kurung, kita pastekan kembali. Nah, oke, sekarang angka 12-nya, 13, sekarang jadi 14. Sesuai dengan cerai hidup berada di sheet 14. Oke, sudah turun dia ke sini. Oke, yang ini kita ganti juga jadi 14. Oke, sudah semua di sini. Maka selesai, kita enterkan. Oke, dapatlah hasil 0,0748. Oke, sekarang ya, kita sudah dapat hasilnya. Jangan lupa kita copy paste lagi saja yang ini, supaya kita nggak ngerjakan ulang. Yang di copy paste itu rumusnya ya, jangan langsung datanya yang kamu copy paste. Jadi rumus barnya yang di copy, setelah itu enter. Jangan lupa di enter, jangan langsung kamu klik ke sembarang, karena kalau kamu klik sembarang nanti yang terjadi adalah seperti ini, gitu ya. Kalau seperti ini kejadian, maka Ctrl Z terlebih dahulu untuk kembalikan filenya seperti semula. Oke, enter. Baru kamu tekan ke sejajar dengan pendidikan, karena kita mau mencari pendidikan. Oke, pastekan karena kita sudah copy paste tadi. Oke, di sini sudah dapat hasilnya sesuai dengan yang pertama ini tadi. Oke, sekarang kita mau menyesuaikan dengan yang pendidikan. Oke, untuk pendidikan berarti kita turunkan nih, ya. Ini dia berada di sheet 16, 17, dan 18. Oke, berarti yang sheet pertama kita ganti jadi 16, B-nya juga 16. Oke, yang 12 kita ganti jadi 17. Yang ini juga B17. Oke, yang M13 kita ganti jadi 18. Oke, karena ini hanya 3, kita butuh hanya 3. Tadi kita kopikan yang 4 nih, atributnya sebanyak 4. Berarti yang plus seterusnya maka kita hapus saja, kita tidak memerlukan lagi. Maka yang berikutnya tinggal kita delete saja, gitu ya. Iya, menyisakan tutup kurung di akhir. Jadi tutup kurungnya wajib 2 kali kalau di akhir. Oke, kalau sudah selesai, enterkan. Oke, sudah selesai untuk yang pendidikan. Sekarang yang pekerjaan ada 5. Berarti kita menambah 1 rumus lagi, nanti ditambah seperti tadi. Oke, pastekan saja lagi. Oke, kalau di paste, maka kita ini sudah dapat yang 4 tadi yang awal ya. Oke, sekarang kita mau membuat yang pekerjaan dia di 5 sheet, yaitu sheet 20, 21, 22, 23, dan 24. Oke, sheet yang pertama 20 untuk buruh pertanian tidak tetap. Berarti yang M11 kita ganti jadi M20. 20, yang ini juga ganti jadi 20. Ini 21. Oke, 21. Yang ini 22. 22, dan yang terakhir adalah 23. Oke. Untuk usaha dengan buruh tetap tidak tetap belum kita buat, maka kita copy seperti tadi. Oke, caranya kayak tadi, dari plus sampai ke tutup kurung yang bukan yang sampai ujung ya, yang hanya berwarna, hanya sampai sini saja kita kopikan. Copy, pastekan di sini, paste. Oke, sudah. Baru kita ubah yang 23 menjadi 24. Oke, sudah turun dia di sheet keempat. Oke, sudah, maka selesai, kita enter. Dapatlah hasilnya 0,50552.
Oke, untuk keterampilan dan kebetulan ini sama-sama 5, maka kita copy paste ulang lagi yang di sini. Ingat, rumus barnya yang di copy, jangan langsung hasilnya, karena nanti akan beda jawabannya. Oke, copy, enter, jangan lupa, setelah itu paste. Oke, sudah dipaste. Sekarang, kalau sudah dipaste, kita menyesuaikan seperti tadi. Sheet-nya berada di mana gitu ya. Untuk keterampilan bidang pertanian itu berada di sheet 26, 27 nanti, 28, 29 sampai 30 yaitu kerajinan tangan. Berarti mulai di sheet 26. Oke, 20 kita ganti jadi 26. P-nya juga jangan lupa 26. 21 kita ganti jadi 27. Yang P21 juga kita ganti jadi 27. Yang ini 28. 28. M23 ganti jadi 29. Ini juga ganti jadi 29. M24 jadi 30. Oke, ini terakhir jadi 30. Oke, sudah turun semua berada di sini. Ya, M dan P-nya jangan dihapus ya. Oke, sudah selesai maka enter. Dapatlah hasil, inilah hasilnya. Ya, 0,1, 0,2, 0,07 sampai 0,11 sekian. Oke, sudah selesai, kita dapat gain dari semua entity yang ada di Excel bantuan desa. Oke, sekarang langkah selanjutnya apa setelah kita dapat gain? Oke, seperti dari metode decision tree itu adalah pohon ya. Tree itulah pohon, decision adalah keputusan. Kita akan membuat pohon supaya kita bisa mendapatkan keputusan dari pohon tersebut. Oke, sekarang gunanya gain di sini kita buat adalah untuk membuat pohonnya. Pohon yang kita buat berdasarkan nilai gain paling tinggi. Oke, dari dari ke-6 entity, umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, dan keterampilan, maka gain yang paling tinggi itu adalah yang pekerjaan dengan nilai 0,50552. Maka pekerjaan menjadi root node untuk di node 1. Maka kita akan buat pohon berdasarkan dari hasil dari gain yang paling tinggi. Oke, buat pohonnya. Oke, kalian buat pohon contohnya seperti ini ya. Oke, ini yang sudah selesai Ibu buat ya. Tadi pekerjaan yang mendapatkan hasil paling tinggi, maka yang kalian buat nanti pohonnya seperti ini. Ya. Oke. Di sini dibuat adalah entity-nya yaitu pekerjaan, sesuai dengan di sini pekerjaan yang paling tinggi. Oke, di pekerjaan ada 5 ya, ada 5 atribut ya. Oke, yang pertama kita buat di sini adalah yang memiliki nilai entropi 0. Oke. Maka kalau yang sudah entropinya 0, maka hasilnya sudah pasti antara diterima atau ditolak sesuai dengan ini. Oke, gimana caranya Bu? Oke, kan Ibu jelaskan di sini. Oke, di antara kelima ini yang memiliki entropi 0 ada 3. Yang pertama, buruh tidak tetap non pertanian. Yang kedua, usaha sendiri. Dan yang ketiga, usaha dengan buruh tetap atau tidak tetap. Itu berjumlah 0 entropinya. Sedangkan yang dua ada nilainya, gitu ya, entropinya. Oke, yang pertama kita bahas satu persatu. Buruh tidak tetap non pertanian. Oke, di sini entropinya 0. Ya. Terus kita lihat datanya ada 6. 6 ini berada di mana? Data ke-6-6-nya berada di mana? Berada di sini nih. Oke, kita cek ini berada di kolom mana, diterima atau ditolak? Ternyata di kolom ditolak. Maka hasilnya untuk buruh tidak tetap non pertanian, hasilnya adalah ditolak. Maka kita buat seperti ini. Untuk buruh tidak tetap non pertanian hasilnya ditolak. Begitu juga dengan usaha sendiri.
11 datanya dan 11-11-nya berada di kolom ditolak. Maka hasilnya adalah ditolak untuk usaha sendiri. Usaha dengan buruh tetap atau tidak tetap, 1 jumlahnya dan 1 berada ditolak juga di kolom ditolak. Maka hasilnya adalah untuk usaha dengan buruh tetap atau tidak tetap, maka hasilnya ditolak. Oke, untuk 2 lagi gimana, Bu? Ya, yang ada isi nilai entropinya, maka kita buat di sini. Oke, untuk yang buruh pertanian tidak tetap dan tidak bekerja, maka kita lihat yang pertama adalah jumlah yang paling banyak datanya dulu. Oke, di sini kita bisa lihat jumlah yang paling banyak datanya adalah yang tidak bekerja. Yang tidak bekerja jumlah datanya 39, sedangkan buruh pertanian tidak tetap jumlahnya 11. Maka yang tidak bekerja di sini ya, kita akan lanjut ke not kedua untuk mengisi apa entity yang mengisi untuk nilai gain paling tinggi di not kedua. Sedangkan yang buruh pertanian tidak tetap, dia masuk ke pekerjaan di not ketiga. Oke, kalau begini sudah selesai, maka ya kita bisa melanjutkan untuk mengerjakan not berikutnya, yaitu not ketiga. Not kedua untuk mengisi ini. Kalau sudah selesai untuk pohon keputusan. Oke, cara membaca pohon keputusan ini adalah jika pekerjaannya buruh tidak tetap non pertanian, maka hasilnya adalah ditolak. Selain itu, jika pekerjaannya usaha sendiri, maka hasilnya ditolak. Selain itu, jika pekerjaannya usaha dengan buruh tetap atau tidak tetap, maka hasilnya ditolak. Sedangkan kalau pekerjaannya tidak bekerja, maka kita akan lihat nanti hasil di not kedua. Begitu juga dengan pekerjaan buruh pertanian tidak tetap. Maka yang kita lihat adalah hasil dari not ketiga nantinya. Oke, setelah sudah selesai membuat pohon, maka kita copy dulu nih, semuanya kita copy ya, Ctrl A. Ya, kita select all ya. Ctrl A, copy ya. Buat di sheet baru ya, di sheet baru di sini tambah plus, masukkan di sini paste. Oke, kita ganti di sini sheet yang pertama tadi data desa, kita ganti jadi not 1 supaya kita paham ini pengerjaan not 1 sesuai dengan yang di sini not 1. Sedangkan yang di sheet yang baru tadi kita copy, kita ganti jadi not 2. Oke, setelah di copy paste, maka kita kerjakan untuk not kedua. Gimana caranya? Maka cara mengerjakannya adalah, oke, sekarang yang pekerjaan yang 3 ini ya, buruh tidak tetap non pertanian yang ada 6, usaha sendiri yang ada 11, dengan usaha dengan buruh tetap atau tidak tetap yang jumlahnya 1, kita hapus datanya. Kenapa? Karena kan sudah dapat hasil di pohon keputusan, yaitu ditolak. Maka kita menghapus datanya. Datanya mana? Ini datanya. Oke, tadi datanya apa saja? Buruh tidak tetap non pertanian. Buruh tidak tetap non pertanian. Kita cari di sini. Oke, buruh tidak tetap non pertanian. Oh, ini ya, salah. Oke, yang ini. Buruh tidak tetap non pertanian. Oke, yang ini Ibu warnain dulu ya supaya gampang kalian nanti untuk menghapusnya. Oke, Ibu tandain warna biru dulu biar gampang hapusnya. Oke, setelah itu apa? Buruh tidak tetap non pertanian ada berapa tadi datanya? Kita coba lagi 6 ya, sudah sesuai 6. Setelah itu usaha sendiri itu ada 11 tadi kalau nggak salah, ini usaha sendiri kita warnain. Dan yang satu lagi usaha dengan buruh tetap atau tidak tetap itu 1. Oke, berarti ini pas ya. Oke, berarti data yang dihapus itu adalah data data ke-9 sampai data ke-14. Ya, kita hapus nih data ke-9 sampai data ke-14. Ngapusnya itu dari jumlah dari nomor sampai ke sini, hasilnya, keputusannya ditolak atau diterima, itu yang dihapus. Oke, cara ngapusnya supaya yang di samping tidak bermasalah, nggak terhapus ya. Kita klik kanan, delete.
Oke, di sini kan ada pilihan nih. Yang kita pilih adalah shift cell up. Oke kan? Maka otomatis selnya akan naik, sedangkan yang ini tidak berubah. Sel yang ini tidak berubah. Gitu ya. Oke, sudah terhapus data ke-9 sampai ke-14. Sekarang kita akan menghapus data ke-21 sampai data ke-31. Oke, sudah kita hapus nih. Sampai sini ya, sampai yang diwarnain warna biru saja. Oke, data 21 sampai 31 kita delete. Seperti tadi, delete, pilih yang kedua, shift cell up. Oke kan? Oke, maka sudah selesai proses penghapusan data ya. Yang berikutnya yang di sini kita juga hapus. Nih, yang di note-nya kita ganti jadi note 2 ya. Lupa Ibu tadi. Oke, note 2. Di note 2 pekerjaan kita delete nih. Karena pekerjaan dari sini ya, dari yang kolom note ini dihapus sampai hasil gainnya. Kita delete seperti tadi, klik kanan, delete, pilih shift cell up, oke kan? Kenapa dihapus? Kan sudah ada nilainya di sini, sudah didapatkan hasilnya di sini. Oke, jadi kita tidak memerlukan lagi untuk si pekerjaan. Oke, kita menyisakan tinggal 5 entity di sini. Oke, sudah. Oke, sekarang kita cek datanya tinggal berapa nih. Oke, kita urutkan kembali datanya 1, 2 kita blok, setelah itu kita tarik ke bawah. Kita mengurutkan data kita tinggal berapa nih? 51. Tunggu, yang ini kok nggak terhapus ya? Data ke ini. Tunggu ya. Ini seharusnya usaha dengan buruh tetap tidak tetap itu sudah terhapus nih. Salah tadi Ibu, berarti belum terblok ya warnanya tadi ya. Kelupaan ngebloknya. Oke, yang nomor 15 dihapus kembali. Kalau sudah diurutkan nomornya, nomor 15 dihapus kembali, di-delete kembali seperti tadi. Kelupaan ngapusnya. Oke, sudah. Kita urutkan lagi dari data ke 1, 2 di blok, setelah itu kita tarik ke bawah, mengurutkan. Oke, datanya tinggal 50. Oke, data yang 50 ini tadi, oke. Yang pekerjaan kita warnain ya, supaya ini maksudnya diwarnain itu adalah kita mengabaikan kolom yang ini karena sudah selesai kita kerjakan. Oke, datanya tinggal 50, berarti yang kita ubah di sini adalah ini kan sudah otomatis nih. Jadi ini nggak perlu lagi kita mengubahnya datanya, udah otomatis 7 tambah 43 50, 20 tambah 30 50. Jadi kita tidak perlu ngedit lagi yang ini, yang hanya kita perlu edit adalah jumlah datanya karena ini tidak tadi kita kerjakan secara manual. Ya, di awal kita kerjakan secara manual, tidak ada rumus apapun. Maka tinggal kita tulis di sini ganti jadi 50. Oke. Kalau sudah, maka otomatis nilai di entropi itu sudah menyesuaikan. Kita tidak perlu mencari lagi untuk gain, entropi, dan gain. Jadi tinggal kita menyesuaikan hasilnya sudah benar atau tidak. Dengan cara apa? Kita blok kembali, kita tarik kembali seperti awal cara mencarinya. Ya. Oke, seperti kemarin ya, yang div kita hapus karena yang div yang di sini adalah kosong, nilainya tidak ada apa-apa yang mau kita cari di sini. Oke, kita hapus dulu nih yang warna-warna hijau, yang sederetan warna hijau. Oke, sedangkan yang num di sini seperti semalam Ibu bilang karena ada salah satu yang bernilai 0, maka hasilnya otomatis langsung nolkan saja. Oke, nolkan saja. 0 0 0. Nih, ini semua 0 ya. Ini kenapa div Bu? Karena dua-duanya 0. Jadi nggak apa-apa, nolkan saja. Oke, sudah selesai. Oke, maka setelah ini bisa dilihat lagi seperti tadi. Jadi di sini kita nggak perlu lagi ngerjain apapun, rumus apapun, karena sudah otomatis kita sudah mendapatkan hasilnya, gitu ya. Rumusnya sudah otomatis. Kita tinggal melihat aja mana nilai gain paling tinggi. Oke, gain paling tinggi di sini diduduki oleh si 0,50, yaitu berada di jenis kelamin. Maka jenis kelamin yang mengisi di note kedua. Oke, seperti di sini. Bu contohkan langsung yang file yang sudah selesai. Oke, jenis kelamin ya. Jenis kelamin mengisi di note kedua.
Oke, di jenis kelamin kita mempunyai dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Oke, kita cek lagi seperti tadi cara membuatnya. Oke, di jenis kelamin ada dua. Oke, jenis kelamin kita lihat entropinya yang mana yang 0. Oke, di sini kita sudah dapat entropi yang 0, yaitu perempuan. Berarti perempuan sudah memiliki hasil. Di mana 30 datanya, 30-nya berada di kolom diterima. Maka hasilnya untuk jenis kelamin perempuan, ya, hasilnya adalah diterima. Sedangkan untuk laki-laki, karena dia masih ada nilai entropinya, maka kita tidak bisa langsung tahu hasilnya. Maka untuk laki-laki kita akan mengerjakannya untuk not berikutnya. Not berapa itu? Karena di sini ada not 3, berarti ini adalah not 4. Oke ya. Berarti selanjutnya kita akan mengerjakan not ketiga untuk mengisi ini. Oke, berarti kalau sudah selesai kalian membuat pohon ke pohonnya, maka seperti tadi tinggal Ctrl A, copy, select all, ya, Ctrl A, copy, ya, di copy. Setelah itu pastekan di sheet yang berikutnya. Kita buka di sini sheet berikutnya, paste, ya, seperti tadi. Oke, paste. Sampailah dia hasilnya nanti seperti ini. Kalau udah dipaste, berarti seperti tadi, ya. Yang perempuan datanya 30, berarti kita delete semua nih. Ya, karena sudah punya hasil yaitu diterima. Berarti yang jenis kelamin perempuan nih, alhamdulillah ya, kebetulan perempuan enak ngapusnya karena dari data 21 sampai 50 nih. Berurutan datanya. Ya. Jadi tinggal kita delete, gampang delete-nya, ya. Oke, klik kanan, delete seperti tadi, shift cell up, oke, sudah selesai. Oke, sekarang jenis kelamin di sini kita blok lagi, kita warnain kembali. Nah, di sini sudah. Oke, seperti tadi jenis kelamin di sini berarti kita hapus. Kita delete. Oke, shift cell up, oke. Dan di sini kita ganti jadi not 3. Enter. Sheet-nya kita gubah juga jadi not 3. Oke, berarti datanya tinggal berapa nih? Kita nggak perlu tarik kembali tadi ya, sudah otomatis. Karena yang kita hapus hanya data di bawah. Berarti data tinggal 20. Ya. Oke, 6 tambah 14 pas ya, 20. Oke, kita ganti jumlahnya, hanya jumlahnya. Oke, sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai, kita tarik kembali kayak tadi, entropinya kita tarik teret ke bawah gitu ya. Nah, tinggal yang warna hijau sederet sama warna hijau, berarti div-nya kita delete. Ini delete. Jangan semua div yang di delete ya, tapi delete yang di div yang warna hijau ini karena tidak ada apapun di situ. Selebihnya yang num kita ganti jadi 0. Ini div-nya kita ganti jadi 0. Kenapa div tadi 0 di sini, Bu? Karena hasilnya kan di sini datanya 0 semua nih. Tinggal otomatis nolkan saja yang lain gitu ya. 0 0 0 0. Oke, sudah ketemu hasilnya. Oke, di sini gainnya kita ketemu, langsung dapat hasil yang paling tinggi yang mana nih? Oke, gampang ya, tinggal kelihatan gain yang paling tinggi 0,23, yaitu apa? Gain umur. Berarti gain umur yang mengisi not 3. Oke, kita cek yang sudah selesai Ibu buat. Not 3. Oke. Nih ya, umur yang mengisi not 3 tadi. Oke, untuk umur ada 2 atributnya, yaitu kurang dari 60 dan lebih dari 60. Oke, seperti tadi kita hanya ngecek yang entropinya berjumlah 0, yaitu kurang dari 60. Kita cek 7 datanya, 7-nya berada di tolak semua. Berarti hasilnya untuk kurang dari 60 ya, hasilnya adalah
ditolak, kurang dari 60. Sedangkan untuk lebih dari 60 kita melanjutkan ke not berikutnya, yaitu not 5. Karena di sini sudah ada not 4, berarti not 5. Oke, sudah selesai untuk not 3. Kalian coba selesaikan sendiri untuk not 4. Ini Bu kasih hasil akhirnya di not 4. Not 4 itu adalah hasil akhir. Atau Ibu kita kerjain bareng-bareng saja ya, supaya nggak ada miskomunikasi nanti, supaya gampang kalian pahamnya. Oke, kita copy paste seperti tadi ya. Ctrl A, copy, pastekan ke sheet baru. Di sini, ini tadi belum ganti ya, not 3. Ya, di sheet baru paste, ganti jadi not 4. Oke, kelihatan. Oke, tunggu ya, Ibu ulang. Ini kok kayaknya nggak pas nih. Apanya ya? Tunggu ya, copy. Sini copy, pastekan kembali ke tadi sheet baru, paste. Ini baru sesuai. Oke, sheetnya kita ganti jadi not 4. Sudah. Oke, Ibu besarkan terlebih dahulu biar gampang, biar kelihatan tulisannya. Oke, sudah selesai. Maka di sini untuk not 4 ya, kita sudah dapat hasilnya tadi, umur kurang dari 60 sejumlah 7 dan hasilnya ditolak. Berarti untuk kurang dari 60 kita hapus nih semua datanya nih. Data ke 1 sampai data ke 7. Kita blok. Ya. Nih, data 1 sampai data 7 kita blok, kita delete seperti biasa. Delete, pilih yang kedua, shift cell up, oke. Oke, kita urutkan kembali 1, 2. Setelah itu kita blok 1 dan 2-nya, kita tarik ke bawah sampai ada tanda plus, kita tarik ke bawah supaya dia bisa mengurutkan secara otomatis. Oke, datanya tinggal 13. Oke, seperti tadi umur kita blok supaya kita tidak mengerjakan lagi yang umur. Oke, data kita tinggal 13, berarti di sini tinggal kita ubah jadi 13 data. Ya, 6 tambah 7 plus saya 13. Oke, umur seperti tadi kita hapus datanya karena sudah kita selesaikan hasilnya. Tinggal kita delete nih. Shift cell up. Oke. Nah, berarti data kita tinggal 3 entity: status perkawinan, pendidikan, dan keterampilan. Oke ya, sekarang tinggal kita tarik nih entropinya ke bawah seperti tadi. Oke ya, yang div kita delete di sini yang sejajar, sedangkan yang num kita buat jadi 0, yang ini juga nolkan saja, 0 0 0 0. Cancel 0 0 0. Oke, sudah dapat hasilnya. Oke, berarti untuk mengisi not 4, nilai gen paling tinggi adalah pendidikan. Ya, 0,67. Oke, di pendidikan ya. Kita cek di sini benar nggak pendidikan. Not 4. Oke, Ibu besarkan terlebih dahulu. Kebesaran. Ya. Not 4 pendidikan ya, di sini ngisi pendidikan. Betul ya, pendidikan. Oke, pendidikan. Loh, kok cuma 2, Bu? Pendidikannya bukannya 3 ya? Oke, kita cek di sini. Ya. Pendidikan kenapa hanya 2 yang ada di pohon? Karena untuk SLTP datanya 0 nih. Berarti datanya tidak memiliki hasil apapun. Makanya untuk SLTP kita abaikan datanya. Ya, untuk keterampilan juga memiliki nilai gen 0. Berarti untuk keterampilan kita abaikan juga datanya. Jadi yang warna-warna kuning ini berarti data yang kita abaikan.
karena memiliki hasil yang 0 dengan data yang 0. Untuk status perkawinan juga cerai mati, cerai hidup, datanya 0. Maka kita abaikan. Berarti yang ada nilainya hanya yang belum atau tidak tamat SD, SD ya. Untuk status perkawinan belum kawin dan kawin. Oke, untuk yang mengisi gen 4 tadi, karena gen paling tinggi adalah pendidikan, maka yang mengisi gen not 4 adalah yang pendidikan. Di pendidikan terdapat 2 yang memiliki hasil. Yang pertama ya, yang datanya 0 dulu nih entropinya, yaitu yang SD, MI atau sederajat. Jumlah datanya 6 dan 6 datanya berada di kolom ditolak. Maka untuk SD, untuk pendidikan yang tamat SD, MI dan sederajat hasilnya ditolak. Karena ibu bilang tadi not 4 ini adalah not terakhir gitu ya, maka kita harus mengisi itu apapun yang terjadi walaupun dia tidak memiliki hasil tetap, tapi kita lihat nilai paling tingginya berada di mana. Untuk yang belum atau tidak tamat SD, datanya kan 7 nih, 6-nya berada diterima, 1-nya berada ditolak. Secara otomatis kita cari yang paling tinggi, berarti yang angka 6. Berarti untuk yang belum atau tidak tamat SD, hasilnya adalah diterima. Maka di sini hasilnya untuk pendidikan yang belum atau tidak tamat SD, hasilnya adalah diterima. Untuk yang not terakhir, not 5, maka yang status perkawinan untuk mengisi. Jadi kita tidak buat lagi, langsung di sini otomatis mengisi status perkawinan. Untuk status perkawinan kita cek yang notnya kosong dulu nih. 0, entropinya 0. Belum kawin, datanya 3, 3-nya berada diterima, di kolom diterima. Berarti untuk status perkawinan yang belum kawin hasilnya diterima. Sedangkan yang kawin di sini ditolak ya. Kita cek kenapa dia hasilnya ditolak. Seperti tadi. Untuk yang kawin jumlah datanya 10. Kita cari yang paling tinggi dia berada di mana datanya. 3 dan 7. Berarti yang paling tinggi berada di angka 7. Dan angka 7 ini di kolom ditolak. Maka tadi hasilnya untuk yang status perkawinan yang kawin, hasilnya adalah ditolak. Sudah selesai pohonnya. Untuk mengisi not keputusannya sudah selesai semua. Berarti kita tinggal membuat rule-nya. Ya. Rule dari atau decision dari pohon keputusannya. Bisa kalian buat dalam bentuk statement kalimat gitu ya. Dibuat seperti ini contoh gitu ya. Statement kalimat 1 gitu ya, bisa kalian buat di sini. 1. Jika pekerjaan adalah apa pekerjaannya? Buruh tidak tetap non pertanian, maka hasilnya, maka keputusannya apa? Keputusannya adalah ditolak sesuai dengan pohon. Ya. Berarti rule pertama seperti itu. Ya, jika pekerjaannya buruh tidak tetap non pertanian, maka keputusannya adalah ditolak. Ya, seperti yang ini tadi. Dan buatlah hasil rule-nya sesuai dengan pohon. Jadi kalau menghitungnya berapa banyak rule-nya, berarti yang dihitung adalah yang kotak-kotak nih. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 rule dari pohon keputusan ini. Jadi kalian buat nanti rule-nya sesuai dengan di sini ya. Jika pekerjaan buruh tidak tetap non pertanian, maka hasilnya ditolak. Jika pekerjaannya usaha sendiri, maka keputusannya ditolak. Jika pekerjaan usaha dengan buruh tetap atau tidak tetap, maka keputusannya ditolak. Jika pekerjaannya tidak bekerja dan jenis kelaminnya perempuan, maka keputusannya diterima. Ya. Kita menyelesaikan ini dulu ya.
Oke, setelah itu apa? Jika pekerjaannya tidak bekerja dan jenis kelaminnya laki-laki dan pendidikannya SD MI sederajat, maka hasilnya ditolak. Dan seterusnya sampai ke sini contohnya ya. Jika pekerjaannya buruh pertanian tidak tetap dan umurnya lebih dari 60 dan status perkawinannya belum kawin, maka keputusannya diterima. Oke. Nanti kalian buat sendiri ya untuk untuk rulesnya. Jadi yang menjadi hasilnya nanti kalian buat hasilnya rule-nya ya di sini, nggak perlu dikirim ke chat ya, kalian pahami saja. Seperti yang Ibu bilang tadi, Ibu akan otomatis buat absen hari ini hadir semua. Tapi tetap dipelajari, kenapa? Karena nanti untuk mengerjakan UTS. Ya, UTS berdasarkan dari materi decision tree ini. Jadi kalau nggak paham dalam mengerjakan materi ini, maka tidak bisa mengerjakan UTS-nya. Oke, sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di grup. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.